Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adeng Lukmantara yang akan membahas sejarah peradaban Sunda dengan tuntas. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hubungan masyarakat Sunda dengan agama. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kecenderungan masyarakat Sunda yang idealis. Hal ini dikaitkan dengan pendirian dari kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Sunda. Dan yang kedua, bahwa masyarakat Sunda itu cenderung rasional, rasionalis. Jadi, hal ini dikaitkan dengan konsep-konsep akal yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan tradisi Sunda. Nah, sekarang masyarakat Sunda itu mempunyai suatu kecenderungan agamis dikaitkan dengan para pendiri kerajaan klasik yang ada di Tatar Sunda. Jadi sebenarnya menarik sekali karena hal ini banyak yang belum dikaji oleh para intelektual Sunda. Sehingga sebenarnya hal ini masih orsinil untuk diperbincangkan atau untuk dibicarakan di kemudian hari. Jadi karena masih orsinil, jadi kedepannya mungkin bisa diperbincangkan atau didiskusikan oleh para intelektual muda. Menurut sejarah bahwa kerajaan Sunda itu didirikan oleh para kesatria dan kaum agama. Maksudnya kaum kesatria itu adalah kaum terdidik dan juga tokoh-tokoh agama. Kerajaan pertama di Tatar Sunda adalah Salakanegara yang berdiri pada tahun 130 Masehi yang didirikan oleh Prabu Dewa Warman I. Prabu Dewa Warman I itu merupakan seorang duta, berarti dia adalah seorang intelektual atau mungkin juga tokoh kemiliteran atau seorang pemikir atau juga pendakwah dari agama Hindu. Dan yang kedua adalah Tarumanegara. Tarumanegara itu didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Dia itu seorang resi bergelar Raja Dirajaguru. Berarti kan dia merupakan tokoh keagamaan yang sangat hebat. Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Jadi pada awalnya kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan agama yang didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Raja keduanya itu adalah Raja Resi Dharmaya Warman Buru. Masih Raja Resi dia, jadi masih bergelar resi. Dan dalam tatanan kenegaraan sebenarnya Tarumanegara itu baru dibangun pada era Maharaja Purnawarman, raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Jika Salakanegara itu merupakan kerajaan yang berlokasi di Pandeglang, Banten, Tarumanegara itu lokasinya itu berada di sekitar Karawang, Bekasi, dan Bogor. Dan yang sejaman dengan Tarumanegara juga seperti kerajaan Indraprasta itu juga didirikan oleh tokoh agama yang bernama Maharesi Sentanu. Kerajaan Indraprasta itu berada di sekitar Cirebon sekarang. Kerajaan Indraprasta itu berubah nantinya menjadi kerajaan Wanagiri, kemudian berubah lagi menjadi kerajaan Cirebon Girang dan menjadi daerah Cirebon sekarang itu. Itu berasal dari Indraprasta. Kerajaan Sunda itu meskipun tokoh Tarus Bawa itu latar belakangnya itu tidak diceritakan, tapi dia berasal dari kerajaan Sunda Sambawa. Sunda itu artinya suci, Sambawa itu murni atau orsinil, asli. Jadi dari nama kerajaannya saja sudah demikian tegas. Dia itu kerajaan yang menjunjung tinggi kesucian yang orsinil. Sedang Kerajaan Galuh itu didirikan oleh Wretikandayun. Wretikandayun itu merupakan cicit dari Resi Guru Manikmaya. Galuh itu sebelum menjadi negara yang mandiri dulunya merupakan kerajaan Kendan, tapi oleh Wretikandayun ibu kotanya dipindahkan ke Galuh. Kerajaan Kendan itu didirikan oleh Resi Guru Manikmaya yang merupakan menantu dari Maharaja Suryawarman dari kerajaan Tarumanegara. Dia diberi kekuasaan di daerah Kendan atau daerah Nagrek
antara Bandung, Tasik, dan Garut sekarang. Prabu Manikmaya itu mempunyai anak namanya Suraliman yang menjadi panglima perang di Tarumanegara. Suraliman mempunyai anak namanya Sangkandiawan. Dia menjadi resi dengan gelar Rahyang Tak Medang Jati. 15 tahun sebelum meninggal, ia menyerahkan kekuasaannya itu kepada Wereti Gandayun. Jadi Galuh juga itu merupakan kerajaan agama, awalnya itu dari Kendan itu. Wereti Gandayun itu mempunyai 3 anak. Yang pertama itu namanya Sempakwaja, kedua itu Rahyang Jantaka, yang ketiga itu Rahyang Amara atau Rahyang Mandi Minyak. Nah, yang pertama itu menjadi Resi Dangyang Guru di Galunggung, dan yang kedua itu Jantaka menjadi resi di Denung. Jadi Sempakwaja itu menjadi Dangyang Guru atau resi guru di Galunggung. Nanti Galunggung itu merupakan pusat keagamaan yang terkenal dalam peradaban Sunda. Sempakwaja itu mempunyai 2 anak. Yang pertama itu Prabu Purbasora yang menjadi raja keempat dari Galuh. Yang kedua itu Resi Guru Demunawan. Jadi Resi Guru Demunawan nanti menjadi Resi Guru di Saunggalah Kuningan. Resi Guru Demunawan itu dalam naskah Carita Parahyangan itu diceritakan sangat terkenal sekali. Dia mendapat banyak gelar seperti Sang Kuku atau Sang Sewe Karma atau Rahyang Kuku. Jadi pada perkembangan selanjutnya di Tatar Sunda itu, di Kerajaan Sunda Klasik itu, yang paling berpengaruh dalam keagamaan itu adalah Galunggung dan Kuningan atau Saunggalah Kuningan. Jadi tidak hanya yang tadi saja sebenarnya, kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda itu didirikan oleh tokoh agama. Sumedang juga didirikan oleh seorang resi. Dulunya dia merupakan kerajaan agama juga, atau kabuyutan atau kabataraan yang didirikan oleh Prabu Aji Putih, Prabu Batara Resi Aji Putih. Dan Sumedang itu ada peralihan dari keresian menjadi kerajaan itu di era Prabu Tajrimalela. Dan Sumedang dikokohkan menjadi kerajaan itu di era Prabu Gajah Agung. Kerajaan Panjalu juga didirikan itu oleh tokoh agama. Panjalu itu pada awalnya merupakan kabuyutan Gunung Sawal atau Karatanan Gunung Sawal yang didirikan oleh Batara Tresnajati. Kemudian diteruskan oleh Batara Layah dan Batara Karimun Putih. Nah, menjadi kerajaannya Panjalu itu di era Prabu Rangga Gumilang, jadi generasi keempat. Demikian juga Kerajaan Talaga yang sekarang itu masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Dulunya juga didirikan oleh seorang resi atau batara yang bernama Batara Gunung Bitung dan diteruskan oleh Pandita Prabu Darmasuci. Dan Talaga menjadi suatu kerajaan di generasi ketiga di era Prabu Talaga Manggung. Tidak hanya di era Hindu saja sebenarnya kerajaan-kerajaan Sunda itu dibangun oleh tokoh agama. Di era Islam pun kerajaan-kerajaan itu didirikan oleh tokoh agama. Tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban Sunda dalam agama Islam adalah Salib Hidayatullah. Nah, Salib Hidayatullah itu mengembangkan Islam ke Tatar Sunda. Nanti di Banten itu kita mengenal Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Salib Hidayatullah. Terus di Jakarta kita mengenal Tubagus Angke. Dan di Sumedang itu ada tokoh Pangeran Santri atau Pangeran Kusuma Dinata I yang merupakan tokoh Islamisasi di Sumedang. Dan di Talaga itu ada Arya Kikis yang sangat berperan dalam Islamisasi di lingkungan Talaga dan sekitarnya, itu Arya Kikis yang bergelar Sunan Wanaperi karena dia memindahkan ibu kotanya dari Walangsuci ke Wanaperi, maka dia terkenal dengan Sunan Wanaperi. Dan salah satu cucunya dari Arya Kikis itu menyebarkan Islam di Cianjur yang terkenal dengan nama
Wiratanus satu atau dalam Cikundul. Kalau melihat yang diungkapkan tadi, sebenarnya sejarah Sunda tentang agama itu sangat unik sekali karena ada kaitannya dengan para pejabat kenegaraan, bahwa Islam itu disebarkan oleh tokoh-tokoh yang berperan sebagai raja dan bangsawan. Jadi belakangan di Tatar Sunda itu bahwa setiap penguasa itu mempunyai suatu misi, yaitu misi Islamisasi. Jadi mengapa sebenarnya masyarakat Sunda sendiri itu mayoritasnya Islam? Bahkan bisa dikatakan sebenarnya yang Sunda asli itu adalah Islam. Dengan mengetahui sejarah klasik, sebenarnya kita bisa menentukan bahwa sebenarnya masyarakat Sunda itu mempunyai suatu kecenderungan yang sangat agamis. Jadi yang pertama itu kita bahas bahwa masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang idealis, kedua itu masyarakat yang rasionalis, dan yang ketiga sekarang cirinya itu adalah masyarakat yang agamis. Jadi sangat menarik sebenarnya berbicara tentang peradaban Sunda itu sendiri, karena seolah-olah masih orsinil, jadi belum banyak yang membahas. Dan mudah-mudahan itu kedepannya itu para intelektual muda Sunda itu mengembangkan konsep-konsep ini. Jadi mengapa hal ini sangat penting untuk didiskusikan antara agama dengan tradisi dalam masyarakat Sunda. Hal ini untuk mempermudah kita mengkonsep ke depan bahwa masyarakat Sunda itu nantinya harus dikonsep dengan agamis. Dan agama juga harus dikaji secara rasional. Karena kita emang masyarakat Sunda cirinya itu adalah rasional. Ini sangat penting untuk dikaji, untuk mengkonsep tentang peradaban Sunda ke depan. Bahwa peradaban Sunda ke depan itu harus dikonsep dengan agamis, di samping idealis dan rasionalis. Nanti sebenarnya masih ada konsep-konsep yang lain akan dibahas. Tetapi dari konsep-konsep yang telah dibahas, bisa disimpulkan sebenarnya masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang sangat siap untuk menyongsong peradaban ke depan. Karena mempunyai tiga konsep itu, idealis, rasionalis, dan agamis. Jadi dari pembahasan-pembahasan sekarang dan sebelumnya dapat disimpulkan sebenarnya masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang pertama itu adalah masyarakat yang idealis, kedua itu adalah rasionalis, dan yang ketiga itu adalah agamis. Nah, kedepannya harus bisa mengawinkan ketiga konsep ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.